Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua ada dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Siber Muhammadiyah dengan program studi PJJ Hukum S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang bertemakan Pancasila versus paham radikal, membangun ketahanan ideologi melalui strategi deradikalisasi digital. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang dengan gempuran informasi pada kondisi saat ini yang sangat-sangat tidak bisa kita bedakan, mana informasi yang benar-benar informasi bisa membangun dalam pikiran kita, ataupun informasi yang mungkin bisa malah membelokkan paham-paham kita kepada paham radikal yang tentunya itu sangat sekarang menjadi concern pemerintah juga akan terorisme radikalisasi. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dan maksud tujuan saya pada presentasi kali ini. Saya akan lanjut pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan relevansi mengapa topik ini sangat penting sekarang. Tentunya konteks global dan nasional, ekosistem digital global rentan terhadap polarisasi dan radikalisasi Indonesia dengan 204 juta pengguna internet sangat terbuka. Perubahan pola ancaman radikalisme kini lebih banyak menyebar melalui konten persuasif online daripada pertemuan fisik. Sasaran utama generasi digital native, mereka yang tumbuh dengan internet adalah yang paling terpapar sekaligus potensial jadi ujung tombak perlawanan. Pertaruhan besar masa depan, kebinekaan, demokrasi, dan kohesi sosial Indonesia dipertaruhkan di ruang digital. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa topik ini mengapa topik tentang kontra narasi digital ini sangat penting? Pertama, karena dunia maya kita sedang tidak baik-baik saja, konteks global dalam nasional menunjukkan satu tren yang mengkhawatirkan. Ekosistem digital di seluruh dunia saat ini sangat rentan terhadap polarisasi dan radikalisasi, dan Indonesia sebagai negara 204 juta pengguna internet, salah satu yang terbesar di dunia, adalah pasar yang sangat terbuka. Ruang digital kita ibaratnya adalah lapang pertarungan ide yang sangat luas. Kedua, musuh yang kita hadapi sudah berubah bentuk. Pola ancaman, radikalisme, dan intoleransi telah berevolusi. Dulu mungkin bergerak di pertemuan-pertemuan tertutup. Kini penyebarannya jauh lebih masif dan halus melalui konten online yang persuasif, melalui video-video menarik, postingan media sosial, dan forum-forum diskusi. Mereka tidak lagi menyerang dengan teriak-teriak, tapi dengan pesan yang dirancang untuk terlihat rasional dan mengena, terutama bagi yang mencari identitas. Lalu siapa yang menjadi sasaran empuk dari konten semacam ini? Inilah poin ketiga yang sangat krusial, yaitu generasi digital native. Anak-anak muda yang anak-anak muda kita yang lahir dan tumbuh dengan gawai di tangan. Mereka adalah pihak yang paling terpapai menghabiskan berjam-jam di dunia online. Namun di sisi lain, justru merekalah yang paling potensial untuk kita jadikan ujung tombak perlawanan. Mereka melek teknologi, kreatif, dan kritis. Pertanyaannya, narasi siapa yang akan lebih dulu memenangkan hati dan perasaan pikiran mereka? Dan akhirnya, inilah alasan terbesar mengapa kita tidak boleh abai. Yang dipertaruhkan di sini bukan sekedar angka tren atau likes and share. Yang mempertaruhkan adalah masa depan bangsa kita sendiri. Fondasi Indonesia yang dibangun di atas kebinekaan, demokrasi, dan kohesi sosial sedang diuji ketangguhannya di ruang digital. Jika kita kalah di sini, dampak akan nyata di kehidupan offline. Keretakan sosial, polarisasi, dan ancaman terhadap Pancasila.
Baik, terima kasih. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah ruang digital sebagai medan subur radikalisasi. Yang pertama, ruang tanpa batas dan tanpa wajah, Broadcast dan Anonymous, memudahkan penyamaran, jaringan global, dan sulitnya penelusuran. Yang kedua, ruang gema dan gelembung filter echo chamber. Algoritma menjebak kita dalam informasi yang memperkuat prasangka memperdalam radikalisasi. Yang ketiga, kecepatan viral versus lambatnya literasi. Narasi kebencian menyebar cepat, sementara kemampuan kritis masyarakat mengolah informasi sering kali tertinggal. Lalu mengapa ruang digital menjadi medan yang begitu subur bagi radikalisasi? Setidaknya ada 3 karakteristik kunci yang membuatnya sangat rentan. Poin pertama, ruang digital adalah ruang tanpa batas dan tanpa wajah. Sifatnya yang broadless dan anonymous ini memudahkan penyamaran identitas. Pelaku dapat terhubung dalam jaringan global yang sulit dipetakan. Sementara jejak digital seringkali sulit untuk ditelusuri secara langsung. Ini menciptakan medan operasi yang sangat rendah risiko bagi para penyebar paham ekstrim. Kedua, kita jebak dalam ruang gema dan gelembung filter atau echo chamber. Algoritma platform media sosial dirancang untuk memberi kita lebih banyak daripada apa yang kita sukai atau yang disetujui. Tanpa disadari, ini menjebak kita dalam ruang informasi yang tertutup, di mana prasangka kita hanya diperkuat oleh konten serupa. Proses radikalisasi pun semakin mendalam, karena suara-suara berbeda atau moderat secara perlahan tersaing keluar dari pandangan kita. Dan ketiga, ada kesenjangan kecepatan yang sangat ditimpang. Di satu sisi, narasi kebencian dan polarisasi dirancang dirancang untuk viral cepat, emosional, dan mudah dibagikan. Di sisi lain, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat untuk mengolah informasi secara sehat sering kali tertinggal. Jadi, sebelum fakta atau narasi lebih sangat sempat sampai, narasi yang penuh kebencian sudah menyebar luas dan mengakar. Kategori faktor ini tanpa batas, ruang gema, dan kecepatan viral bersinergi menciptakan lingkungan yang sempurna bagi benih-benih radikalisme untuk tumbuh dengan cepat dan luas di ruang digital kita. Dan mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Dalam kesempatan ini, tujuan presentasi yang pertama membongkar narasi menganalisis titik benturan ideologis antara Pancasila dan paham radikal. Yang kedua, memetakan medan, memahami strategi dan modus operandi penyebaran radikalisme digital. Yang ketiga, menawarkan solusi, merumuskan kerangka strategi deradikalisasi berbasis Pancasila yang bisa dijalankan multi pihak. Yang keempat, menginspirasi aksi, memberikan contoh aksi konkret yang dapat kita mulai dari level individu hingga komunitas. Dengan memahami tantangan yang begitu besar di depan kita, presentasi ini hadir dengan 4 tujuan yang saling berkaitan. Pertama, kami akan bongkar narasi. Kita tidak akan hanya melihat gejala permukaannya, tetapi akan menganalisis titik-titik benturan ideologis yang mendasar antara Pancasila sebagai pondasi negara kita. Dengan paham radikal yang ingin merongrongnya, di sinilah kita akan menemukan mengapa konflik ini bukan sekedar perbedaan pendapat biasa, melainkan pertarungan tentang nilai-nilai dasar berbangsa. Kedua, kita akan memetakan medan pertempuran digital ini. Kami akan mengajak Anda memahami strategi dan modus operandi yang digunakan dalam penyebaran radikalisme online. Dengan memahami taktik lawan, kita bisa menyusun pertahanan dan strategi yang jauh lebih efektif. Ketiga, yang tidak kalah penting, kami akan menawarkan solusi. Tidak hanya berhenti pada analisis masalah,
Presentasi ini akan merumuskan kerangka strategis deradikalisasi berbasis Pancasila yang dapat dijalankan secara kolaboratif oleh multi pihak, pemerintah, platform digital, masyarakat sipil, pendidikan, dan kita semua. Dan yang terakhir, tujuan kami adalah menginspirasi aksi. Setelah mendengar paparan ini, saya berharap Anda tidak hanya pulang dengan pemahaman, tetapi juga dengan contoh aksi konkret yang bisa kita mulai dari langkah sederhana di level individu hingga gerakan kolektif di tingkat komunitas. Keempat, tujuan ini kami harap dapat menjadi peta jalan bersama untuk mengambil kembali ruang digital kita, mengisinya dengan narasi yang sehat, dan memperkuat ketahanan bangsa. Mari kita mulai dengan pembongkaran narasi ideologinya. Dan tentu semua ini tidak bisa kita lakukan dengan secara individu. Kita perlu bergotong royong secara bersama-sama untuk bagaimana agar ideologi-ideologi tentang ini tidak bisa langsung terjadi. Mungkin itu, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide berikut. Baik, saya akan memberikan sedikit pandangan agenda dan gambaran umum dari apa yang saya akan presentasikan. Bagian 1, diagnosis, analisis konflik dan strategi musuh. Bagian 2, resep, strategi deradikalisasi digital. Bagian 3, aksi, peran kita bersama. Untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, presentasi ini akan kita jalani dalam 3 bagian besar yang saling berkesinambungan. Bagian pertama, kita akan melakukan diagnosis. Di sini kita akan masuk lebih dalam untuk menganalisis agar konflik ideologis dan membedah strategi musuh dalam menyebarkan paham radikal di dunia digital. Pikirkan ini sebagai sesi identifikasi medan dan lawan. Kita perlu tahu persis apa yang kita hadapi sebelum bertindak. Kemudian, setelah diagnosis jelas, kita akan masuk ke bagian 2, yaitu resep. Di bagian ini, kita akan beralih dari masalah ke solusi. Saya akan memaparkan strategi deradikalisasi digital yang efektif. Sebuah ramuan strategi yang dirancang untuk menangkal narasi radikal dan memperkuat imunitas bangsa kita di ruang maya. Ini adalah peta jalan operasional kita. Dan yang tidak kalah krusial, pada bagian ketiga yaitu aksi, setelah punya resep, kita perlu mulai memasak. Bagian ini akan mengurangi peran kita bersama, mulai dari pemerintah, platform digital, institusi, pendidikan, komunitas, hingga Anda sebagai individu. Kita akan melihat contoh-contoh konkret yang bisa segera kita lakukan, karena tanpa eksekusi strategi sehebat apapun hanya akan tetap menjadi teori. Secara sederhana, alur kita adalah pahami masalahnya, susun strateginya, lakukan aksi nyata. 3 bagian ini akan membawa kita dari kesadaran menuju pergerakan. Kita lanjut ke slide. Lalu analisis konflik. Kanan paham radikal, nilai pemecah belah, eksklusivisme dan takfiri. Hanya kami yang benar, mudah mengaktifkan anti perbedaan, anti NKRI atau khilafah, menolak konsep bangsa, negara berdasarkan agama tunggal, oposisi terhadap ideologi negara, dogmatis dan otoriter, penolakan terhadap kritik kekerasan sebagai solusi kebenaran mutlak satu pihak, keadaan eksklusif hanya untuk kelompok sendiri, diskriminasi sistematis, kami versus mereka. Mari kita mulai diagnosis kita dengan membedah sisi pertama dari konflik ideologis ini, yaitu nilai-nilai pemecah belah yang dibawa oleh paham radikal. Ini bukan sekedar perbedaan politik biasa, melainkan seperangkat prinsip yang secara fundamental bertentangan dengan semangat bangsa kita. Pertama, mereka dibangun di atas eksklusivisme dan mentalitas takfiri. Prinsip dasarnya adalah hanya kami yang benar. Mereka mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain secara inherent anti terhadap perbedaan. Dalam pandangan mereka, keberagaman adalah ancaman, bukan kekayaan.
Yang kedua, ini berujung pada sikap anti terhadap NKRI dan cita-cita khilafah. Mereka menolak konsep bangsa yang berbasis Pancasila dan menginginkan negara yang dibangun hanya atas dasar agama tertentu. Ideologi negara kita dilihat sebagai musuh yang harus dilawan. Ketika cara berpikir mereka bersifat dogmatis dan otoriter, tidak ada ruang untuk kritik atau dialog. Kebenaran dipegang secara mutlak oleh satu pihak saja, dan kekerasan seringkali dianggap sebagai solusi yang sah. Ini adalah mentalitas yang cukup segala Ini adalah mentalitas yang menutup segala bentuk diskusi yang sehat. Keempat, konsep keadilan mereka adalah keadilan yang eksklusif, keadilan hanya untuk kelompok mereka sendiri yang kemudian melegitimasi diskriminasi sistematis terhadap yang lain. Dunia mereka hitam putih, kami versus mereka, tanpa ruang untuk nuansa atau persaudaraan sesama anak bangsa. Intinya, paham ini membawa nilai-nilai yang memecah belah bangsa, menolak dialog, dan ingin mengganti fondasi negara kita. Inilah musuh ideologis yang kita hadapi di ruang digital. Lalu, modus operandi di ruang digital. Bagaimana mereka menyusup? Yang pertama, narasi korban dan kebencian. Kita terus ditindas, membangun kemarahan kolektif emosional manipulatif. Glorifikasi kekerasan, heroisasi pelaku radikal, narasi syahid dan distorted. Gamification of violence, penyusupan halus, soft sell, konten agama yang tampak normal, doktrin disisipkan perlahan, dari kajian hingga radikalisasi. Ekosistem tertutup, grup Telegram atau WhatsApp private, forum digital bebas modernisasi, memanfaatkan kesenjangan isu sara, ketidakadilan ekonomi, kecewaan politik, dan lain sebagainya. Lalu, kontra narasi dan banjir dengan kreativitas. Kontra narasi langsung melawan, dekonstruksi fakta, bantah hoax dengan data valid, expose manipulasi, tunjukkan cara mereka memutarbalikkan fakta, respon cepat dan tegas, di titik-titik viral, alternatif narasi banjir yang positif. Konten kreatif, video pendek, podcast, komik, meme positif, storytelling, inspiratif, kisah toleransi gotong royong yang nyata. Amplify, influencer positif, duta damai digital, role model moderat. Lalu ada literasi digital dan imunisasi ideologi. Literasi digital kritis. Yang pertama itu adalah skeptis. Sebelum share, cek fakta, konfirmasi, evaluasi sumber. Lalu kedua, deteksi bias, kenali narasi provokatif, pahami algoritmanya. Yang ketiga, jejak digital, setiap klik ada jejak permanen. Lalu ada di pendidikan Pancasila yang kontekstual. Pancasila bukan hafalan, Pancasila sebagai analisis masalah sosial. Lalu ada bela negara digital, berpartisipasi positif di ruang digital, wujud bela negara. Lalu ada kurikulum adaptif, integrasi ke semua mata pelajaran yang ada di pendidikan ini. Targetnya generasi Z and milenial, guru dan orang tua, lalu komunitas online. Dan lalu ada peran saya, Anda, dan kita dari individu ke komunitas. Sebagai individu, saya harap bisa stop sebar tanpa verifikasi. Gunakan fitur laporkan, follow akun yang mencerahkan saja. Sebagai anggota keluarga atau komunitas, bicara pada anak atau keluarga tentang bahaya konten radikal, berikan mereka pemahaman. Buat etiket grup WA atau medsos yang sehat. Jadi contoh dalam berkomentar positif, bukan memecah belah bangsa. Sebagai profesionalis atau pelajar, buat konten kreatif bertema persatuan yang bisa menyejukkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ajak diskusi sehat di lingkaran pertemanan.
Biasakan untuk berbicara, bukan hanya bermain HP saja. Dongeng dongengi Dongengi teman yang mulai terpapar paham ekstrim, berikan mereka pemahaman, baik secara paham Pancasila ataupun agama. Lalu kita masuk pada poin kesimpulan, Pancasila sebagai senjata dan pedoman digital. Yang pertama, medan baru perang lama. Ruang digital adalah medan pertempuran ideologi abad 21. Yang kedua, Pancasila bukan warisan pasif. Ia adalah alat analisis aktif untuk membedakan inklusivitas dan radikalisme. Yang ketiga, deradikalisasi, reclaiming our digital space, mengambil kembali ruang digital untuk nilai-nilai pemersatu. Yang keempat, setiap warganet adalah garis pertahanan keamanan digital, bukan hanya tugas negara, tapi kewarganegaraan digital setiap kita. Sebagai penutup, izin saya menyimpulkan perjalanan kita hari ini ada 4 poin kunci. Pertama, medan baru, perang lama, ruang digital yang kita pelajari hari-hari ini bukan sekedar tempat berbagi informasi. Ia adalah medan pertempuran ideologi abad ke-21. Nilai-nilai yang dipertaruhkan sama, hanya senjatanya saja yang berbeda. Kedua, Pancasila bukan warisan pasif. Ia bukan sekedar teks di dinding atau upacara seremonial. Pancasila adalah alat analisis aktif yang hidup dengan nilainya. Kita memiliki pisau bedah yang tajam untuk membedakan mana nilai inklusif yang mempersatukan dan mana ajaran radikal yang memecah belah. Yang ketiga, deradikalisasi, reclaiming our digital space. Upaya kita bukanlah sekedar merespon. Ini adalah aksi ofensif untuk mengambil kembali ruang digital kita, mengisi dengan narasi nilai pemersatu, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat, serta yang terpenting, setiap warga net adalah garis pertahanan keamanan digital. Bangsa ini bukan tanggung jawab pemerintah atau aparat semesta. Ini adalah tugas kewarganegaraan digital kita semua. Setiap kali kita membagikan konten yang mencerahkan, meluruskan hoax, atau menolak ujaran kebencian, kita sedang memperkuat benteng pertahanan NKRI di dunia maya. Jadi, mari kita keluar dari ruang ini bukan hanya dengan pemahaman, tapi dengan tekad. Pancasila adalah senjata dan pedoman kita. Sekarang kita saatnya gunakan dan kita perjuangkan di setiap genggaman digital kita. Lalu saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian membuat tagar Pancasila digital, lalu tagar jaga ruang digital kita. Tujuannya apa? Menjadi konsumer kritis, selalu verifikasi sebelum share, menjadi kreator positif, membuat atau mendukung konten yang mempersatukan, lalu menjadi wawasan aktif, berani meluruskan narasi yang memecah belah. Terima kasih, mungkin itu sedikit pemaparan presentasi dari saya, dan saya memohon maaf apabila dalam setiap presentasi saya ada salah dalam memaparkan pemahaman. Tentu karena saya ini adalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.